Ya udah kalau gitu gini, Gus Abrang percaya nggak ada teori konspirasi di dunia? Gini aja. Teori konspirasi Biar gini ya, biar nggak ruwet-ruwet. Kita turunkan target dari pemerintah. Oke. Kalau targetnya tadinya memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, targetnya kan terlalu berat sepertinya lah ya. Kita turunkan. Buatlah penderitaan masyarakat Indonesia sesedikit mungkin gitu aja. Udah lumayan itu. Coba dong lihat datanya. Datanya tidak kita share ke masyarakat karena nanti takut meresahkan. Justru kamu nggak share itu meresahkan yang outputnya tidak bisa dikontrol. Kalau kamu ngomong rahasiaan, iya rahasiaan, itu kan jadi resah, nggak tahu ngarahinnya kemana. Itu salah satu contoh nggak sensitif. Ini pertanyaannya, misalnya ada kalimat gini nih, itu hanya sebagian rakyat kecil, bukan semua rakyat. Follow up-nya, kalau rakyat kecil berarti boleh diabaikan. Ini yang menyakitkan kan, ada di-acknowledge aja nggak? Susah ya cari kerjaan. Oh kamu aja yang kurang introspeksi diri. Kalau ngomong, pengen tak kaplok rasanya. nah teman-teman, kita lanjutkan lagi ke episode yang lebih dahsyat ini tanpa martabak. Oke. Gus, gua nanya dulu itu deh, lebih suka dipanggil Gus apa Mas sih sebetulnya? Om. Enggak, kalau lagi manggung Leto tuh teriak-teriaknya apa sih? Yoga mungkin Gus lah. Yes, monggo lah orang mau manggil apa terserah. Kadang-kadang orang banyak manggil dirimu Gus. Manggil babi aja juga. Jangan. Kanjeng Sunan Leto. Itu kan beberapa hari kan kita di media sosial itu digambarkan beberapa kejadian yang katanya pola-polanya tuh sama. Marah rakyat itu ada di Nepal katanya, terus katanya juga ada di Filipina, katanya ada di mana kan. Ini kenapa katanya, karena aku nggak di sana kan, jadi katanya kan semuanya. Ini pola-pola yang Gus Abrang sampaikan tadi, yang dimaksud dengan pola-pola event-event yang sudah berpola. Bisa dikatakan itu pola, karena kita ngelihat pola kan biasanya by time. Ya, tapi kenapa marahnya barengan ya? Terinspirasi bisa, udah ada yang berani bisa, mob mentality bisa kalau skalanya kecil. Kalau skalanya besar ya, kalau jaraknya jauh berarti bukan mob mentality, berarti ya terinspirasi misalnya gitu. Ini yang menarik semua pakai benderanya One Piece. itu juga jadi ada dunia lain yang dialami manusia yang manusia nggak paham loh nih. Ada dunia alam fikir yang tidak ada jarak di antaranya. Artinya inspirasi satu orang dilakukan satu tempat bisa mempengaruhi tempat lain. Ini bukan saintifik, makanya agak susah menjelaskannya. Tapi kalau polanya kan ada, pernah nggak sih misalnya gini, sebelum tanya dia udah jawab, atau mau ngomong sesuatu orang udah ngomong sesuatu. Cerdas cermat begitu, kadang-kadang belum selesai udah tep, kan? Enggak maksudnya kan itu. Frekuensinya tiba-tiba sama masuk ke sebuah tema gitu. Itu ada mekanisme seperti itu, di mana alam pikir itu juga terpengaruh sama situasi, sama sekitar. Gini loh, kamu masuk ruang dapur, sama masuk ruang tidur, suasana hatinya berbeda lah, langsung beda. Exactly. Makanya lingkungan juga mempengaruhi, apa yang kamu lihat juga mempengaruhi. Apa yang kita dengar dari tempat lain mempengaruhi. Tapi kalau sampai levelnya ke ngamuk, sampai ke amok gitu tadi. Amok itu bahasa Indonesia loh itu, bahasa Jawa loh itu. Itu Inggris harus adopsi dari sini itu. Itu nggak mungkin kalau belum ada meradangnya. Balon nggak mungkin meletus kalau tidak ada kelebihan tekanan. Harus ada dulu, dipompa dulu. Jadi keresahannya udah panjang. Tunggu kapan meledaknya gitu aja. Biasanya yang membuat keresahan itu kan harus keresahan komunal karena rame-rame. Apa sih keresahan komunal dengan pemahaman orang yang berbeda-beda? Itu biasanya fondasinya rasa ketidakadilan. Fairness nggak adil, karena itu intrinsik semua makhluk, sepemahaman saya,
manusia bisa merasakan, tikus bisa merasakan. Kalau dari eksperimen sains, tikus bisa merasakan. Jadi hewan itu, monyet bisa merasakan ketidakadilan itu tadi. Walaupun tidak bisa menjelaskan menjadi preposisi masalah. Ngamuk itu kan karena tidak bisa menjelaskan sebenarnya masalahnya apa, pokoknya nggak adil, kesel aja pokoknya. Muak tak bakar, dah iri, gitu. Ekspresinya gitu udah gitu. Jadi gitu ya. Tapi pasti ada asalnya. Kalau damai-damai aja terus tiba-tiba tidak ada keresahan apapun, tiba-tiba gitu kayaknya nggak pernah. Ini ya, salah satu bentuk keresahan yang saya terima langsung dari tukang nasi goreng. Saya itu jual nasi goreng 16.000, sejak telur harganya 19.000. Sekarang telur sudah 30.000, saya nggak bisa naikin harga nasi goreng saya. Kenapa? Karena orang merasa mahal dan mendingan bikin aja di rumah. Itu bentuk keresahan tuh. Yang pada saat dia menyampaikan, itu kesal sendiri. Dan ternyata kesal sendirinya itu dia nggak bisa berbuat apa-apa karena teman-temannya ternyata melakukan hal yang bisa membuat mereka jualan lebih baik dari dia. Kayak misalnya kalau ada 3 orang pesen telurnya itu kan harusnya 3, ini 2 aja dijadiin 3. Dia bilang saya nggak bisa begitu, porsinya dikecilin, saya nggak bisa begitu, pelanggan saya lari. Tapi kan itu keresahan, itu satu orang pedagang nasi goreng. Tapi kalau kita lihat amuk yang terjadi di beberapa negara itu kan seperti polanya sama. Itu seperti ada jutaan tukang nasi goreng yang merasakan keresahan yang sama. Pertanyaannya, keresahan yang sama itu memang sudah disetting supaya orang-orang itu resah bareng-bareng, atau ya kejadiannya alami aja, bahwa resahnya itu menimbulkan amuk yang alami, nggak ada setting-settingan. Gampangnya gini, resah itu kayak bensin, emergence. Jadi kayak bensin, resah, nggak bisa mendefinisikan masalahnya gimana resah. Sekali ada yang tik ngidupin korek, semua ikut kebakar. Cuman perlu ada yang mulai. Kemarin ini apa yang mulainya? Kan rasanya udah lama cari momentum nih. Momentum yang bisa untuk ngumpulin bersama, yang semua dipahami adalah sidang DPR. Oke, tapi eskalasi terjadi ketika ada sebuah momentum di mana kesalahannya itu lebih tinggi dari semua hukum, dari semua konsep, yaitu hilangnya nyawa sebuah orang manusia. Itu konsep universal bahwa itu sangat buruk. Kebetulan pelakunya adalah bagian dari yang mereka resah. Nah, itu jadi satu momentum di mana semua orang bisa rally di belakangnya, semua orang bisa ikut. Oke, aku ikut dukung karena jelas anchor poinnya, kesalahannya bisa terdefinisikan. Kalau resah kan nggak ada apa definisinya. Ini jelas definisinya, ada orang mati dibunuh sama ditabrak sama mobil. 98 juga gitu kan. Eskalasinya ketika ada yang nyawa hilang. Saya tuh masih coba membaca kenapa kemudian di negara-negara lain itu begitu juga. Nah, pertanyaannya, apakah ada konspirasi untuk menumbuhkan budaya amuk? Menurut saya, kalau ngomong kemudian konspirasi, ada satu yang punya kekuatan sangat besar untuk sengaja membuat itu. They can try. Saya nggak ngomong itu nggak ada, they can try. Tapi pasti bukan mereka faktor terbesarnya. Ini widely known kok, apa polanya itu. Sebuah sistem itu kalau hidup cukup lama, itu lama-lama korup, lama-lama breakdown sistemnya. Dari zaman Imam Ghazali udah ngomong kok kalimatnya, sebuah sistem yang sudah nggak beres, itu peraturannya terlalu banyak. Kenapa? Karena nggak bisa percaya manusianya, sehingga harus kebanyakan peraturan. Itu artinya sistemnya sudah tua. Dan ada, itu saking polanya saking difahami, itu sampai ada ilmunya. Sistem thinking itu ada yang namanya sistem change, itu 2 loop, ada proses sistem itu berganti menjadi yang baru, itu ada prosesnya. Dan polanya kayak gitu semuanya. Ini kenapa sudah kayak pola 100 tahunan kayak ada pola gini, karena udah lama nih secara state demokrasi, terus mau main gimana cara bermain pakai media massa, cara bermain ini semua orang ikut bermain, lama-lama korup nih. Karena untuk menang dalam sebuah permainan kamu harus menemukan cara semakin inovatif untuk bisa menang lawan musuhmu. Gimana cara paling inovatif? Nabrak tabu,
nabrak yang seharusnya tidak boleh, yang seharusnya jujur dikasih 3 telur menjadi 2 telur. Ini kalau kemudian akhlak manusianya membolehkan itu demi kemenangan, lama-lama hancur nih. Pasti. Itu terjadi di semua. Yang paling bertahan paling lama siapa untuk tidak itu? Fir'aun. Dinasti Fir'aun itu 2000 tahun. Dinasti paling lama di dunia. Nggak tahu gimana mereka manage-nya itu. Tapi somehow stabil. Mungkin ketika ada resah-resah itu diberesin sama semua. Jadi nggak terjadi demo, nggak terjadi ribut. Kenapa? Entah diopresi dengan kekuatan, entah memang dimakmurkan perutnya. Nggak dipercaya sebagai Tuhan. Itu ya boleh lah kalau pakai itulah. Tapi ada satu yang Akhenaten 2 coba. Itu monoteis dengan Nefertiti-nya dan seterusnya, tapi nggak usah bahas ke situ lah, malah belok. Tapi intinya gitu, semua sistem itu pasti menua karena cycle-nya jelas, polanya itu cycle-nya sangat bisa dipahami. Oke, terjadi keributan, chaos, kemudian butuh stabilitas di setup sistem. Ketika sistem sudah tersetup, orang pengen stabil, kemudian terjadilah kestabilan. Dengan terjadinya kestabilan, orang bisa belajar tambah pinter. Ketika belajar tambah pinter, muncullah teknologi-teknologi baru dan cara-cara baru untuk bisa saling perang mengalahkan satu sama lain, tapi tanpa perang fisik. Oke, semakin mereka pinter pandai, selama-lama mereka memanfaatkan sistem untuk menang kompetisi di antara temannya. Sistemnya lama-lama korup karena digunakan untuk perang hierarki sama temennya. Lama-lama sistemnya nggak bisa dipercaya oleh publik, terus kemudian terjadi chaos. Lagi-lagi cari hipotesis baru, terus kemudian ya dari... Nah ini hipotesis nih, ngomong-ngomong hipotesis. Amuk itu seperti ritual untuk memunculkan Ratu Adil. Makanya harus ada amuk dulu supaya Ratu Adilnya muncul. Hipotesa seperti itu menurut Gus Sabrang. Make sense. Jadi kemarin itu bisa jadi orang mencari Ratu Adil. Ya enggak dengan kesadaran itulah. Tapi kalau lihat polanya selalu siapa yang bisa meredam chaos? Itu yang kemudian dianggap Ratu Adil. Saya nggak melihat Ratu Adil sebagai satu tokoh tertentu Ratu Adil ya, tapi sebuah tokoh inspirasional yang bisa mengumpulkan massa, membuat percaya pada dia. Problemnya ada 2 cabang nih. Yang percaya kepada dia bisa memberikan kestabilan. Ada 2 kemungkinan. Kestabilan berdasarkan penokohan dia yang tidak akan lama umurnya, atau kemudian ketika dia sudah dipercaya semua orang, dia men-set up sistem sehingga sistemnya yang berjalan panjang. Ini kalau di setup sistem lebih panjang stabilitasnya. Kalau di setup ke orang nggak sampai generasi ketiga chaos pasti. Apa bedanya sih kemarin itu sama 98? Waktunya beda. Iya itu ya clear. Yang ikut ya beda. Ini apa maksudnya beda? Rame-rame ya rame. Kalau polanya sama aja. Polanya sama aja. Tujuannya beda dong. Oke, tujuannya beda ya sama. Tapi polanya sama, resah. Ada kulit meradang, ada keluar jerawat nggak diobatin, ya jerawatnya dipencet keluar, ya sudah, same thing. Kebetulan banyak manusia menemukan outlet untuk keresahannya sehingga bisa bergerak bersama. Saya tuh nggak pernah yakin bahwa sebuah amuk seperti kemarin itu yang terjadi di Indonesia, di Nepal, di mana-mana itu. Karena memang murni amuk gitu. Jadi seperti ada, kalau tadi Gus Sabrang bilang pola event itu. Memang seperti ada pola yang mengharuskan itu terjadi. Sehingga ada aktornya lah yang memulai itu. Jangan selalu jangan selalu punya asumsi bahwa sebuah inisiatif itu datang dari satu orang pemikir besar loh. Enggak harus besar. Enggak, maksudnya salah satu ada kontrolernya siapa yang punya niat untuk membuat itu. Saya bisa kasih contoh nyata bahwa ada misalnya yang katanya di Nepal karena ada pidato anak SMA itu. Terus misalnya yang terjadi di Mesir juga karena satu orang yang membakar diri. Tapi kan kalau itu nggak dipicu, kalau nggak ada keresahan, nggak ada bensinnya, nggak akan kebakar. Kalau tidak ada keresahannya, nggak akan kebakar juga. Keresahannya tidak cukup tinggi, ada kok orang pidato nggak jadi demo. Keresahannya nggak cukup tinggi, ada kok yang ketabrak mobil nggak jadi demo. Artinya harus cukup bensinnya untuk
itu bisa menjadi trigger. Apa kaitannya tadi dengan pola-pola itu kalau gitu? Ya kan polanya kayak gitu memang. Itu polanya kayak gitu. Jadi orang menunggu resah dulu, kemudian baru. Iya. Jadi nggak ada konspirasi di situ. Jadi kalau ada orang menyalahkan asing nih gara-garanya, itu nggak oke tuh berarti. Menyalahkan. Enggak kan kalau udah menyalahkan kelompok besar. Jarang kejadian di dunia itu single variat. Semua pasti multivariat. Pasti multivariat, sebabnya macam-macam. Kalau kamu ngomong apakah ada intervensi asing? 2% mungkin ada, 5%. Yang saya bisa pastikan bahwa ketika ada kejadian apapun di Indonesia, pasti ada yang berusaha memanfaatkan. Pasti. Entah orang dalam, entah orang luar, entah punya duit, entah untuk trading, entah whatever. Pasti ada yang memanfaatkan. Stupid kalau enggak. Jadi multivariat. Dia pasti ada yang ngambil keuntungan terhadap sebuah kejadian. Lantas, bisa nggak kita melakukan pola-pola tertentu untuk mencegah budaya amuk itu muncul tiba-tiba? Oke, kenapa harus dicegah? Ya, karena kalau nggak dicegah, kejadiannya amuk yang berlebihan kan? Oke. Tadi kalau kita sudah mendefinisikan masalahnya, amuk datang dari keresahan, jangan sampai keresahannya terjadi terlalu tinggi. Ketika ada keresahan, dihandle. Balik lagi ke keadilan tadi tuh ya? Balik ke keadilan. Ketika bapak marahin anaknya sampai gampar, itu pasti dikasih tahu awal itu masih ngotot anaknya. Jangan pulang malam, besok pulang malam lagi. Mulai jangan pulang malam, lama-lama digampar mukanya. Ada presidensinya loh. Agar tidak digampar, agar tidak terjadi amok, ketika dikasih tahu pertama, respond to it. Sehingga ada kalimat tone deaf dan segala macam itu. Kenapa? Karena nggak sensitif. Saya sendiri nggak kurang-kurang melihat tanda-tanda keresahan itu. Tapi kok ini sebenarnya tidak di tone down ya, gitu keresahannya. Iya, tapi keresahan seperti kemarin itu kan tidak terjadi di setiap presiden. Cuma sedikit presiden aja kan yang kemudian ada keresahan yang membuncah itu. Nah, kenapa begitu? Apakah presiden-presiden yang lain sudah mengerti polanya sehingga amuk amarahnya itu tidak keluar? Kenapa kamu menghubungkan itu sama presiden? Iya, gue ngeliat zamannya aja kan. Ini zamannya Soeharto, zamannya Prabowo. Iya. Kenapa klasifikasinya presidennya siapa? Yang paling mudah diingat. Jadi, itu nggak ada kamu diskoneksi itu. Itu mungkin benar udah. Gini. Nggak, karena kan itu zamannya. Itu korelatif bukan kausatif. Oke, ya boleh kan berarti itu kalau korelatif. Korelatif itu bukan kausatif. Kamu nggak bisa ngomong kenapa ketika presidennya ini ada, kenapa presidennya itu nggak ada. Itu artinya kan kausatif. Oke. Seperti misalnya ini juara SEA Games presiden yang lalu ngapain aja kayak gitu kan? Dulu ke sekarang kok juara sepak bola presiden kemarin ngapain aja? Nggak bisa begitu. Nggak kausatif itu kan. Ya terus gimana? Makanya ini multivariat. Variasinya sangat banyak. Dan gini, coba tanya koloni semut. Angel Gus. Enggak gini. Cuma lo doang yang bisa ngomong semut. Semut segitu banyak, itu nggak ada menteri tenaga kerjanya loh. Nggak ada presidennya. Asumsi. Mereka nggak punya bahasa. Gimana manajemennya? Pembagian labornya gimana? Nggak ada upah segala macam. Tapi kenapa mereka bisa menata society segitu? Pola itu. Polanya muncul dari mana? Ya banyak semut-semut itu lah begitu. Ya, polanya ini jelas bahwa muncul keorganisasian yang luar biasa tanpa ada konspirasi ini. Hanya karena para pelakunya itu melakukan dua hal. Silaturahmi. Setiap ketemu semut lain silaturahmi. Dan yang kedua berani menjadi. Dia silaturahmi sampai 83 kali. Oh nggak ada pekerja ya. Aku tak jadi pekerja deh. Oh segini banyak nggak ada tentara. Aku jadi tentara deh. Dengan dua itu aja otomatis terjadi penataan sendiri, balance distribution of labor-nya. Terus kan ini bukan konspirasi. Siapa ya yang membuat mereka punya punya manajemen seperti itu? Enggak, itu muncul sendiri dari perilaku kecil-kecil yang mereka sendiri tidak sadar akan menghasilkan penataan yang lebih besar. Itu yang disebut emergence. Majority yang terjadi di bumi ini, di manusia itu emergence.
kita sendiri nggak paham bahwa perilaku kecil-kecil itu menghasilkan efek yang jauh lebih besar. Udah dikasih petunjuk sama agama. Semua perilaku agama itu menghasilkan emergence yang baik untuk society. Tanpa satupun manusia paham kok bisa muncul seperti itu. Dan itu bukan ajaib. Itu definisi dari emergence. Bisa dicari di GPT, bisa dicari di apa namanya? Ini mulai menarik. Karena beberapa hal tuh kadang-kadang kita bisa temukan juga di cerita-cerita di buku-buku itu, terserah lah itu buku konspirasi atau tidak. Tapi yang jelas kadang-kadang kita ketemu juga koneksi-koneksi itu. Gimana kita menjelaskan pola si Simpson itu loh, yang bisa tahu oh si ini bakal begini, oh ini sih jadi presiden gitu. Confirmation bias. Sekarang gini, coba untuk lihat reliability-nya, kita ngomong berapa persen? Episode Simpson berapa? Ratusan. Oke, yang membuat prediksi berapa? 1, yang 2, akurat berapa? 3, Kan kita bisa ngelihat bahwa kalau kamu nembak cukup banyak, at least ada beberapa yang akan kena sasaran. Nah, itu bukan berarti dengan ini konfirmasi apa yang namanya biasnya lupa aku. Selection bias atau confirmation bias. Apa namanya? Atau itu istilah survei tuh. Cherry picking. Oke, cherry picking ya. Bisa dicari pick yang cocok-cocok aja hasilnya. Cocok logi. Ya udah kalau gitu gini, Gus Abrang percaya nggak ada teori konspirasi di dunia? Bahwa hal-hal ini sudah memang ada konspirasinya, ada yang mengatur, ada aktor intelektualnya. Pertanyaanmu itu, kamu percaya ada teori konspirasi atau tidak? Gue dosen lo. Gini maksud saya gini. Nggak apa-apa, saya kan nanya aja. Pertanyaanmu itu salah. Iya nggak apa-apa. Kayak gini, karena teori konspirasi itu pasti ada. Ya kan gue nanya sama Gus Abrang. Namanya aja teori konspirasi. Itu sudah ada. Apakah teori konspirasi ada? Ada, namanya teori konspirasi. Oh bukan, percaya. Percaya konspirasi itu ada gitu. Oke, konspirasi dari definisi konspirasi. Ya pasti ada. Oke. Kamu mau kawin aja konspirasi. Oh iya, berarti kan setiap kejadian yang ada itu pasti ada konspirasi. Pasti ada konspirasi. Kan? Oh iya iyalah. Nah ini balik lagi ke Amuk tadi. Kalau budaya Amuk itu muncul, apakah ada konspirasi yang memunculkan itu? Iya, kamu mengasumsikan bahwa ada satu aktor yang kemudian bukan satu. Oke, ada satu pihak. Satu pihak yang kemudian mencoba membuat chaos segini banyak di berbagai tempat gitu. No, I don't trust it. Okay. Kenapa? Dia nggak punya cukup power untuk melakukan itu. Dia harus confirm sama situasi dan sama alam. Oh ya. Well, kamu mau sekonfirmasi sekuat apa di dunia, punya duit sebanyak apa, pengen mangga, kalau nggak musim mangga ya nggak akan bakal dapat mangga. Karena dalam teori konspirasi itu juga ya nggak perlu banyak orang atau kejadian. Nixon. Gimana? Konspirasi Nixon. Sini. Paham ya? Konspirasi Nixon. Ya. Yang terlibat berapa orang? Wah, dikit loh. 9 orang loh. Iya. Bocor. Lihat. Yang terlibat 9 orang itu aja bocor. Detail bocornya. Ya. Kan untuk kontrol seluruh dunia kira-kira butuh berapa orang? Ya, banyak amat. Bocornya seberapa? Ya. Nggak mudah. Orang kita ngomong sama tetangga aja sekampung tahu kok. Nggak mudah. Konspirasi itu nggak sesimpel itu. Coba lihat kejadian detail ketika Franz Ferdinand mau dibunuh. Itu konspirasi loh. Oke, saya mau akan membuat rencana lewat kayak gini. Apakah itu berjalan mulus? No, gagal. Rencananya gagal. Cuman ketika dia lari, Franz Ferdinand ya lewat jalur yang dia lewati lari, dia berhasil ditembak. Iya, karena dia salah belok. Andai kan dia nggak salah belok, nggak kejadian itu. Kejadian sih. Plan awalnya gagal dari konspirasi, cuma nembak 1 orang aja gagal. Dia itu berhasil karena alam tuh yang mendukung. Salah belok itu emang udah waktunya mati dia. Makanya. Dua-duanya lagi, istrinya mati, dia mati. Nah, kalau kadang-kadang memang ya gini loh, aku kan mewakili penontonku, jadi harus kadang-kadang gue mesti bertanya yang salah-salah itu. Enggak apa-apa. Saya ketawa itu menghibur itu, teman-teman editor itu. Iya tuh.
Jadi artinya, ya konspirasi mungkin, itu bukan tidak mungkin. Tapi kalau informasi sederhana, sebenarnya prinsipnya sangat-sangat sederhana prinsipnya. Seperti prinsip investasi. Oke. Prinsipnya sederhana. Seperti prinsip investasi. Ketika kamu tahu informasi semakin pasti, itu semakin mempengaruhi keputusanmu pada investasi. Kalau nggak pasti, artinya itu spekulasi. Perhatikan yang lebih pasti daripada yang tidak pasti. Jadi pembobotan aja. Teori konspirasi mungkin ada, mungkin, sangat mungkin. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin. Tapi kepastiannya seberapa persen? Oh ya udah ditaruh di belakang aja. Mungkin ada loh. Jadi info aja. Tapi keputusanmu sehari-hari tetap tiap hari anak butuh makan. Si sutradara film Terminator tuh kemarin ngomong siapa sih namanya? James Cameron ya. Kan udah gue ingetin bahwa kekuatan AI ini kayak gini, bahwa ya kalau lo terusin ya bisa diambil alih tuh sama robot-robot itu, kata si James Cameron itu. Dan terus jadi heboh sendiri tuh orang-orang. Ya gue nggak tahu ya, kemudian tiba-tiba ChatGPT segala bentuk AI itu akhirnya dimatiin, nggak usah diterusin lagi karena takut sama film Terminator itu kan bisa. Ya nggak tahu juga. Nah terus apakah kemudian seharusnya kan kita bisa cegah itu kalau dari film itu kan? Loh ini pola. Ini nanti kejadiannya. Itu kan apa namanya? AI akan masuk ke otak robot. Robotnya jadi kayak Terminator itu. Terus kemudian dia butuh power yang lebih banyak. Sehingga dia pasang solar panel di mana-mana untuk menghidupi listriknya mereka itu. Dan mereka memperbudak manusia. Manusia udah nggak bisa ngelawan, udah mati-matian. Terus kemudian ada solar flare, mataharinya tiba-tiba ada prominensa, puff, gitu, batuk. Itu membuat kebakar semua solar panel dan semua AI-nya mati. Nah setelah itu generasi manusia balik lagi nyembah dewa matahari karena menyelamatkan mereka dari perbudakan. Mulai lagi dari awal, dewa matahari. Ya itu cycle-nya gitu nanti. Sekarang jadi ini mau menuju menyembah dewa matahari lagi dengan AI ini gitu. Itu teori konspirasinya seperti itu. Boleh percaya boleh tidak. Ya, kenapa gue tertarik bahas itu? Karena banyak banget yang ngomongin adalah konspirasi ini, konspirasi itu, konspirasi ini, konspirasi itu. Wah ini foto boy band itu kan yang berempat itu boy band. Wah ini nanti begini, nanti yang di barat marah, yang begini, yang begini. Itu kan kita mesti kasih tahu nih, ada apa sebenarnya. Kamu cari, ada 2 forum di internet sangat tua sejak awal internet itu ada. Itu isinya teori konspirasi di situ semua. Iya, tahu gua. Maksud gue baca juga itu. Saya tuh baca juga Gus. Jadi misalnya sejarah di Indonesia digabung sama buku-buku yang katanya konspirasi itu ya, Protocol of Zion segala macam itu. Kita baca juga, pengen tahu juga arah-arahnya. Karena begini, saya percaya bahwa Indonesia itu bukan aktor, tapi objek yang dituju dalam teori konspirasi itu. Karena mungkin kekayaan kita yang heboh banget itu, makanya kemudian ada ungkapan, sebetulnya kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ini anugerah atau kutukan. Karena menjadi pusat perhatian dunia tuh. Bahkan ada teori konspirasi yang mengatakan Atlantis itu sebetulnya adanya di Indonesia tuh. Kenapa gue membahas itu sekarang? Untuk membuka mata juga rakyat Indonesia bahwa kita tuh sebetulnya bisa loh memutuskan sendiri nasib kita. Atau gue nggak tahu tuh, dia nyerah kali, kita semua udah gini aja. Teori konspirasi biar nggak ruwet-ruwet. Kita turunkan target dari pemerintah. Oke. Kalau targetnya tadinya memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, targetnya kan terlalu berat sepertinya lah ya. Kita turunkan. Buatlah penderitaan masyarakat Indonesia sesedikit mungkin gitu aja. Udah lumayan itu. Ya. Targetnya nggak usah makmur, targetnya nggak sakit gitu aja, nggak lapar, nggak perlu
kaya raya makmur seperti apa? Nggak lapar, nggak sakit. Sosialis dong. Ya enggak. Di mana lo bisa ngomong nggak lapar tuh sama dengan sosialis gitu? Enggak, kan gue pertanyaan itu. Enggak, babi aja nggak mau lapar, nggak usah manusia. Itu pertanyaan. Gimana tuh? Ya, itu mindset. Itu menarik tuh. Itu mindsetnya berbeda. Kalau mindsetnya kita memakmurkan semuanya, oleh karena itu mereka bisa ngomong gini, saya sudah memakmurkan rakyat, dimulai dari saya. Kan gitu. Kalau kita ngomong, ayo toh kurangi penderitaan rakyat Indonesia. Prestasinya dia adalah mengurangi penderitaan. Yang lapar dikurangi penderitaannya, yang nggak bisa sekolah dikurangi penderitaannya, yang nggak punya rumah dikurangi penderitaannya. Targetnya ngurangi penderitaan aja deh. Nggak usah membuat orang kaya raya. Targetnya mengurangi penderitaan. Itu admin gue tuh jarang ngangguk. Target yang lebih mudah daripada memakmurkan. Mimpi baldatun toyibatun segala macam, aduh jauhnya. Udah targetnya direndahkan biar lebih. Kalau dijawab dengan yang namanya koperasi itu gimana? Problemnya bukan pada sistem. All system itu bisa bagus kalau para pelakunya bagus. Kita contoh kerajaan yang sukses ada, kita contoh teokrasi yang sukses ada, yang busuk juga ada, demokrasi yang bagus ada, yang busuk juga ada. Artinya kalau kita melihat komponen itu bukan sistemnya, tapi pelakunya. Sehingga para nabi itu nggak ngajari koperasi, nggak ngajari demokrasi, ngajarinya akhlak. Karena kalau akhlaknya udah bagus, sistem apa aja beres. Bagusnya koperasi adalah karena dari awal sistemnya itu sudah kontrol dan power itu sudah didistribut dengan baik dari awal, bukan afterthought. Ya konsep koperasinya Bung Hatta ya, apa namanya? Lihat Mondragon gimana berhasilnya dengan apa koperasi. So kalau mau konsepnya adalah ayo makmur bareng, koperasinya harus dilakukan dengan baik. Tapi ada fondasi, bukan hanya koperasinya. Di bawah koperasi itu kepercayaan. Kalau kita nggak percaya yang ngurus koperasi, nggak jadi apa-apa. Tetap aja curiga satu sama lain. Itu problem tuh. Loh, masalah terbesar di Indonesia itu. Trust betul. Banyak yang distrust. Ya Allah. Sampai bawa ijazah. Itu fondasi. Kamu keluarga aja nggak jadi kalau nggak ada trust. Kamu temenan nggak jadi kalau nggak ada trust. Jadi masalah di Indonesia ini ada dua nomor dasar pertama. Okay. Pertama adalah trust, infrastruktur yang tidak ada. Nomor dua adalah communal reality yang dikontrol. Kalau itu dua-duanya bisa dilepas, ada kans untuk progres. Yang nomor dua maksudnya gimana? Communal reality yang dikontrol itu maksudnya? Communal reality yang tidak dikontrol. Yang tidak dikontrol. Okay. Communal realitymu, apa reality personalmu, itu yang kamu lihat di sekitarmu. Kalau menteri ngomong nggak ada masalah, itu make sense dari kacamata dia, realitas dia. Tapi akan menyakitkan untuk realitas yang nggak bisa makan hari-hari ini. Artinya kita butuh communal reality. Sebenarnya realitasnya gimana sih? Jadi dari pertanyaan rakyat yang mana gitu. Terus kemudian gini, communal reality ini coba dijawab dengan survei. Problemnya adalah pada trust itu tadi. Gimana kita bisa percaya sama survei? Wong tolak ukur aja diganti kok. Demi surveinya lebih bagus kok. Sih, itu problem trust sama problem reality. Saya paham itu fundamental. Karena rumusnya sederhana, tidak ada satupun di dunia, usaha apapun di dunia yang berhasil ketika keputusan dilakukan berdasarkan data yang salah. Data yang salah selalu membuat keputusan yang salah. Main nambah-nambah variabel itu many level, many reality semua sepanjang zaman. Datanya salah, keputusannya salah. Pasti. Apalagi kalau datanya dibikin-bikin. Exactly. Itu yang membuat resah. Pembuat resah nomor satu apa? Distrust. Tidak tahu. Oh ya boleh. Pembuat resah nomor satu itu tidak tahu. Kamu nggak tahu istrimu di mana. Di mana? Di sini. Oke, udah selesai resah. Cuman tidak tahu itu sumber resah utama. Coba dihitung. Masyarakat tahu seberapa tentang Indonesia. Itu sumber resah utama. Karena nggak tahu apa-apa. Nggak punya duit katanya sumber resah. Itu pasti. Tapi nggak punya duit. Kalau dia bisa
tahu duitnya di mana. Memformulasi masalahnya, aku nggak punya duit karena aku nggak rajin, karena aku harus cari kerjaan, actionable. Ini kenapa sih susah banget cari kerjaan, nggak bisa actionable, itu yang bikin resah. Wah, aku nggak punya duit nih, aku harus kerja. Kalau kerja, wah kerja apa yang capek tidur. Kamu dapat duit lagi. Kalau itu ya penderitaan yang dia. Jadi keresahan itu bisa membuat orang tidur. Itu kesimpulan macam apa itu? Itu proven. Gitu ya? Karena ada cerita. Nah, ceritalah. Di Jepang itu pernah ada kejadian di mana satu kriminal itu kejahatannya sangat jahat sehingga hukuman mati nggak cukup. Tapi gimana menghukum yang lebih berat daripada hukuman mati? Bunuh diri. Mosok dicincang itu kejam. Yang hukum jadi nggak manusiawi. Harus menemukan cara. Kemudian caranya adalah dia dihukum mati tanpa dikasih tahu kapan ditembaknya. Tiap hari deg-degan, itu kurus dia. Oh, bukan arah kiri akhirnya? Enggak. Kalau mati kan selesai, udah. Nggak ada siksaan lagi. Gimana cara menyiksa dia dengan tidak menghilangkan kemanusiaan? Ya, kamu dihukum mati. Bisa hari ini, bisa seminggu lagi, bisa sebulan lagi. Bayangkan hidup dengan kayak gitu. Aku pasti ditembak tapi nggak tahu kapan. Tiap ada orang datang, ayo ke lapangan, aduh mati nih, nggak jadi lagi. Ada pesawat, aduh mati, nggak jadi lagi. Itu lebih menyiksa, menyiksa banget. Dan banyak orang tidak, ya para pemimpin nggak paham soal ini. Coba dong lihat datanya tidak kita share ke masyarakat karena nanti takut meresahkan. Justru kamu nggak share itu meresahkan, yang outputnya tidak bisa dikontrol. Kalau kamu ngomong, kalau iya rahasiaan, itu kan jadi resah, nggak tahu ngarahinnya kemana. Ntar paling gak gampang ya ke presiden nanti yang disalahin. Tapi kalau ini dibuka, ini loh tenaga kerja kayak gini susah gini, kita jelas nih, oh yang salah kamu. Ada kemarahan tapi targeted yang menuju solusi. Kalau penyanyi mah resah jadi lagu. Hobi masak kan. Ya. Itu dia. Begitu nyanyi langsung bergoyang. Ini dikit lagi. Kasih tips gimana caranya supaya rakyat tidak memunculkan budaya amuk sering-sering. Koyo aku ki demit yang bisa merasuki rakyat aja. Ini tips kepada siapa? Tips kepada pemerintah? Oke. Sensitif. Oke. Sensitif lah. Memahami. Empati. Kalau ada keresahan, direspon. Kadang-kadang itu orang selesai hanya dengan di-acknowledge keberadaannya. Bukan, kadang-kadang malah ditanya balik rakyat yang mana. Itu contoh nggak sensitif. Ini pertanyaannya, misalnya ada kalimat gini nih. Itu hanya sebagian rakyat kecil, bukan semua rakyat. Follow up-nya, kalau rakyat kecil berarti boleh diabaikan. Kecil itu seberapa? 10 itu kecil, atau 100 itu kecil, atau 1000 itu kecil. Pertanyaannya, kalau ada kalimat itu kecil, udah nggak usah dipikirkan, itu hanya bagian kecil dari masyarakat. Artinya kamu punya garis di mana masyarakat boleh diabaikan. Ya. Seberapa? Kalau ada pemerintah sudah mulai ngomong boleh mengabaikan rakyatnya, sekecil apapun itu rakyat loh. Tanggung jawabmu itu bukan jumlah, tanggung jawabmu itu rakyat. Ada satu orang sakit aja, itu harusnya sensitif. Kalau saya dulu di Jogja zaman lawas ya kerajaannya, ada orang protes itu mepe. Jadi ada alun-alun Tapa PP. Alun-alun dia berjemur di situ, rajanya nggak tega, datengin, kamu ada masalah apa? Itu rakyat kecil. Cuman satu. Tapi rajanya meng-acknowledge kesakitan itu. Ini yang menyakitkan kan, di-acknowledge aja enggak. Susah cari kerjaan. Oh, kamu aja yang kurang introspeksi diri. Kalau ngomong, pengen tak kaplok rasanya. Kalau ngomong jangan pakai perasaan, pakai data. Ada yang ngomong gitu tuh. Ini itu yang kalau ngomong tone deaf itu kamu berhubungan dengan manusia loh, cara ngomongnya bagus. Kalau Islam itu penting ada yang namanya tabligh. Tabligh itu kemampuan untuk bisa berbicara tanpa menyakitkan. Harus pinter, fatonah juga, harus jujur juga, harus sidik. Itu kan tidak mudah. Kualitas pemimpin itu dia harus jujur.
dia nggak boleh berbohong, mampu ngomong sama masyarakat. Oke. Kalau ada sesuatu yang buruk, itu tablignya kepake karena dia harus jujur. Sesuatu yang buruk itu disampaikan dengan cara tertentu agar sampai datanya bahwa ini buruk, tapi outputnya jadi semangat. Itu kemampuan berbicara. Pemimpin harusnya lengkap, makanya perlu lengkap 4 itu. Gak cuma bisa satu. Apalagi ngaku, saya tabligh loh, saya fatonah loh. Yo, non bali nuki. Tips buat rakyat. Tadi kan buat pemerintah. Survive aja lah. Tips buat rakyat. Kan survive udah. Iya, emang survival mode. Iya, survive. Kayak si kancil. Kamu tidak punya kewajiban untuk bikin negara. Walaupun tentu keresahan itu perlu disampaikan, tapi primernya adalah kamu dan keluargamu. Udah primer. Negara itu ciptaan manusia, tapi keluarga itu tanggung jawab dari Tuhan. Ya maksudnya ada skala prioritas lah. Jangan pusing karena yang DPR yang di Jakarta boleh action, boleh menyampaikan keresahan, tapi yang penting di rumah harus tetap survive. Karena kalau masalah tidak selesai hari ini, anakmu yang akan meneruskan memecahkan masalah. Ya udah, makasih ya. Mana gaplenya? Gap, berbahaya. Tolong teman-teman yang komen, tolong di komen bahwa di sini disediakan asbak dan diupload sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.